tapi ini perlombaan terus. Semua mudah-mudahan ini jadi awal yang bagus. Makanya Bu Ina, Bu Desi, dan ibu-ibu koorden yang lain, ini ibu koorden semua. Jadi karena jumlah kami cukup banyak, sehingga setiap jenjang ada koordinator jenjangnya. Dan alhamdulillah yang tahun sekarang karena ada apakah ini perlu disyukuri atau berat karena amanah. Di satu sisi ketika beberapa banyak lembaga pendidikan peminat berkurang, kami mendapat permintaan cukup tinggi untuk menambah siswa. Karena jujurnya Ibu, ini sekedar gambaran saya mungkin bagi kami ini hanya curhat saja, masih agak shock ketika pembukaan pendaftaran bulan November. Biasanya kami November sampai Maret itu pendaftaran siswa baru 2 minggu pendaftar sudah 156, shock betul. Sementara kami tidak bisa mengadakan tes, makanya udah ditutup. Tapi karena permintaan demikian mendesak sampai ke sana kemari beberapa orang tua murid, kami maksimal oke lah kalau nama kalau cuma satu kelas, rencananya normal-normal saja. Tapi ternyata dari satu kelas ini masih yang maksa-maksa juga, sampai Pak oke lah sampai rentang tertentu sanggup nggak nambah satu kelas lagi? Nggak akan sanggup kita fasilitasnya barangkali itu. Ini barangkali itu bentuk kepercayaan, tetapi kepercayaan itu harus dipelihara. Nah salah satunya dengan ini. Mudah-mudahan ini jadi yang terbaik. Semangat kepeloporan Al-Mutakin yang diwarisi oleh para pendiri SD Al-Mutakin mudah-mudahan tetap terwariskan. Itu saja barangkali, mudah-mudahan kurang lebihnya ini tetap menjadi penyemangat, sebab ini tetap kita berpegang teguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak atas sambutannya. Mungkin yang berikutnya adalah mungkin prakata dari Bu Desi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin berdiri Pak Wakasek. Mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini alhamdulillah Bapak Ibu semuanya bisa berkumpul dalam kegiatan diskusi dan yang membahas tentang visi juga prakarsa perubahan dalam kegiatan pendidikan pelatihan guru penggerak. Sholawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Wakasek Kesiswaan dan yang saya hormati Bu Ina selaku CGP Angkatan 8 Kota Tasikmalaya, juga yang saya hormati ibu-ibu yang luar biasa hari ini penuh dengan semangat ya Pak Bu, luar biasa ya. Alhamdulillah saya sangat senang atmosfer yang diberikan SD Al-Mutakin itu luar biasa Pak. Mulai dari masuk, mulai dari pintu gerbang saya turun dari Grab ya. Saya turun dari Grab masuk ke sini, atmosfernya luar biasa, memberikan energi yang sangat positif, memberikan aura yang sangat positif. Tentunya ini adalah merupakan salah satu aset ya Pak, salah satu aset yang dimiliki oleh SD Al-Mutakin dari mulai masuk sampai saya berdiri di sini. Alhamdulillah kenyamanan, kemudian kerindangan, kehangatan dari SD Al-Mutakin ini saya ucapkan terima kasih banyak. Dan alhamdulillah Bapak Ibu datangnya saya ke sini bukan untuk menggurui, mohon izin karena ibu-ibu di sini tentu guru-guru hebat yang luar biasa, yang pengalamannya lebih. Saya di sini hanya membersamai Ibu Ina dalam kegiatan guru penggerak. Bapak Ibu, guru penggerak ini merupakan salah satu program prioritas dari Kemendikbudristek di mana ingin ada di sekolah itu adalah kepemimpinan pembelajar. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Wakasek bahwa kepemimpinan pembelajar, apalagi sekarang transformasi pendidikan, kemudian regulasi pendidikan, kemudian hal-hal yang baru tentang pendidikan itu sangat cepat sekali Bapak dan Ibu. Insya Allah mudah-mudahan nanti setelah Ibu Ina melaksanakan kegiatan pendidikan pelatihan guru penggerak, insya Allah mudah-mudahan ada lagi yang mengikuti PGP. PGP ini seru Bapak dan Ibu. Aduh cenah seueur tugas sareng saja bina itu mahal yang sangat biasa, hayal sangat rumah dan itu dilaksanakan di luar jam
belajar Bapak Ibu semuanya. Nanti insya Allah di PGP ini adalah gerbang kita, banyak networking, kita bisa bertukar pikiran, kita sharing, dan insya Allah akan salah satunya adalah dapat memajukan sekolah. Bapak dan Ibu, insya Allah mohon izin, saya juga pasti sering ngarewong kadi Pak Wakasek ya, sering ngarewong ke SD Al Mutakin, dan alhamdulillah suatu kebanggaan SD Al Mutakin memiliki aset sumber daya manusia, salah satunya Bu Ina yang pada kegiatan PPGP ini selalu aktif Pak Wakasek, selalu aktif ya selalu aktif, kemudian berdiskusi juga selalu aktif, kemudian ada beberapa tugas-tugas juga, itu tugas-tugas harian sebenarnya yang kita laksanakan gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ina, dan Bu Ina juga dalam kegiatan program guru penggerak tentunya bukan hanya dukungan dari top manajemen, tetapi dukungan dari Bapak Ibu guru semuanya yang ada di lingkungan Sivitas Akademik di SD Al Mutakin ini. Insya Allah ilmunya seru, kemudian bertemu dengan coaching-coaching yang hebat, Bapak Ibu akan terbuka istilahnya wawasannya, mindsetnya. Saya juga dulu gitu Pak, ketika sebelum ikut pendidikan guru penggerak teh ya, ini teh apa nu kumaha alur merdeka belajar tehnya, pami misalkan IHT gitu ya. Kalau di saya, kalau di sini insya Allah sudah mendatangkan narsum-narsum yang hebat. Kalau di kami Pak masih para pengawas gitu ya. Jadi nate ieu teh kumaha gitunya tentang alur merdeka teh seperti apa. Kemudian ternyata selama ini itu ada beberapa persepsi menghadapi siswa itu salah. Ketika pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata memang kita tuh harus berpihak kepada murid, harus berpusat kepada murid. Konsentrasi kita memang harus berpusat kepada murid. Ketika kita berada di kelas, energi kita, suara kita, pikiran kita memang tercurah penuh untuk anak-anak kita yang ada di kelas Bapak dan Ibu. Jadi mohon maaf, bukan saya menggurui, ini hanya sedikit curhat mungkin ya. Jadi yang saya rasakan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak gitu. Kalau dulu berpikir bahwa anak itu katanya jangan dianggap kertas yang kosong. Ternyata anak sudah memiliki kodrat zaman, sudah memiliki kodrat alamnya sendiri. Kita hanya menuntun, membimbing, di mana anak-anak sudah punya kemampuannya, kita mendorong sehingga mengeksplor minat bakat anak itu muncul Bapak dan Ibu. Kalau dulu sebelum saya ikut pendidikan guru penggerak, saya tidak tahu bagaimana dan harus seperti apa. Alhamdulillah ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, luar biasa atmosfernya, sangat luar biasa. Bertemu dengan coaching-coaching yang hebat itu juga merupakan salah satu pengalaman yang menarik gitu Bapak dan Ibu. Dan outputnya yaitu ketika kita belajar di kelas menjadi sesuatu hal yang menyenangkan Bapak dan Ibu. Dan insya Allah itu merupakan amal jariah Bapak dan Ibu untuk kita semua. Ketika kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas sebaik mungkin, kemudian memberikan pembelajaran yang semenarik mungkin, senyaman mungkin, kalau sekarang tuntutannya senyaman mungkin, insya Allah menjadi amal kebaikan, amal jariah untuk kita semua. Sekali lagi mohon maaf, bukan menggurui Bapak dan Ibu, saya hanya menjalankan tugas apa yang harus disampaikan dalam buku panduan kami. Terima kasih, mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjalin Bapak dan Ibu. Mungkin nanti pada saat di jalan saya ketemu, Pak Wakasek atau nanti ketemu ibu-ibu semuanya, kebetulan putrana pun uage sekolah di SMP Al Mutakin, Bapak mondok pesantren gitu di ya SMP, SMA-nya juga melanjutkan di SMA Al Mutakin juga. Terima kasih, hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin berja juga. Terima kasih Bu Desi, hatur nuhun juga kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya, mengganggu waktu liburnya untuk menghadiri acara ini. Betul sekali kata Bu Desi, kita sebagai di PGP ini banyak sekali ilmu yang kita pelajari yang mungkin belum tentu kita dapat di luar-luar yang lain mungkin. Yang saya rasakan mungkin ini cuma baru mau masuk 2 bulan ya Bu ya. Untuk tanggal 17 ini kita itu 2 bulan masuk di PGP, dan ternyata banyak sekali sharing-sharing ilmu dari rekan-rekan sesama CGP ataupun dari coach-coach kita yang mungkin dari luar itu.
Banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dan kita terapkan dan kita sharing kepada rekan-rekan di sekolah kita ini. Termasuk mungkin yang akan kita diskusikan. Sekali lagi mohon maaf rekan-rekan, bukan saya juga kata Bu Desi bukan menggurui, tapi kita hanya berbagi pendapat saja, berbagi pengalaman apa yang saya dapatkan, karena tugas kami di CGP itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk sekitar kita di sekolah kita pun ataupun di lingkungan-lingkungan sekolah kita yang lainnya gitu. Jadi mungkin mohon izin, mungkin saya sharing pendampingan individu ini adalah diskusi visi. Bangga Bapak Ibu. Diskusi visi sekolah dan visi guru penggerak. Di sini mungkin kalau kita kemarin juga waktu kebetulan Bapak Ibu ini adalah rekan-rekan Korjen dan boleh kenalan dulu Bu, ini kenalan dulu nih. Kenalan dulu. Dari depan ya Bu ya. Dari depan ini ada Ibu Nita Anita. Beliau adalah Korjen kelas 6 untuk sekarang. Kemudian ini Bu Hena. Korjen kelas 1. Kelas 1. Menggantikan saya Ibu. Iya. Kemudian yang dari belakang Pangkasepna Pak Amai. Beliau adalah Korjen kelas 5. Kelas 5. Kemudian Bu Susi itu Korjen kelas 3 dan yang di belakang adalah Bu Lise Korjen kelas 2. Kebetulan tahun ini saya megang kelas 4. Kelas 4, oke. Jadi saya Korjen kelas 4 biasanya 20 tahun lebih saya di kelas 1, tahun ini baru ke kelas 4. Luar biasa. Nah, ini adalah tujuan kegiatan kita kali ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Rekan-rekan, sebelumnya kita termasuk saya mungkin secara pribadi tidak pernah memikirkan visi sekolah gitu. Jadi saya datang meskipun visi sekolah terpampang di gerbang, di koridor, di depan kantor, cuma baca dan selewat. Tidak pernah terpikirkan bagaimana sih mewujudkan visi sekolah itu. Tapi setelah saya belajar di PGP ini ternyata visi sekolah itu begitu luar biasa yang harus kita mendalami dan bagaimana kita mewujudkan sekolah ini. Jadi kita tidak hanya mengajar, menuntun, membimbing anak, tapi di sana ada visi sekolah yang harus kita selaras bagaimana mewujudkan visi sekolah itu. Nah, saya pribadi merasa Bu, gitu. Dulu saya boro-boro mewujudkan hafal oge henteu visi sekolah teh naon, yang penting saya datang mengajar, menuntun anak, membimbing tanpa yang saya tahu visi sekolah adalah visinya sekolah yang udahlah itu cuma saya tahu, tapi bagaimana mewujudkannya itu tidak terlalu menjadi prioritas yang harus saya utamakan. Tapi setelah saya belajar di CGP ini ternyata visi sekolah ini merupakan hal yang penting yang harus kita pelajari, yang harus kita praktekkan sebagai guru. Bagaimana kita mau mencapai tujuan kita kalau kita visi kita pun tidak tahu gitu kan. Nah, ini mungkin mohon izin Bapak Ibu, karena tugas saya dari Bu Desi adalah membacakan puisi dulu. Sebenarnya saya malu Bu, karena ini ada Bu Susi guru bahasa Indonesia Bu, gitu kan. Ini mungkin kenapa kita harus membacakan puisi Aku Melihat Indonesia dari Bung Karno. Ini adalah salah satu visi beliau ketika beliau memimpikan bagaimana Indonesia itu bersatu dari berbagai ragam budaya, dari berbagai suku bangsa. Dan Bung Karno itu mempunyai visi menyatukan Indonesia. Mungkin ini adalah salah satu visinya. Mohon maaf Bapak Ibu, tong disengserikeun karena saya bukan pembaca puisi, tapi ini ada Prof, saya tambahkan musik-musik ini ya, musik syahdu ya, biar lebih mendalami ya Bu ya. Oke, siap ya. Oke, boleh Bu. Tadi saya mau tambahkan tapi belum dapat nemunya ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Dengan teknologi Jepang menghasilkan sebentar ada iklan. yang cepat. Bentar Bu, saya bacanya dari HP aja. Iya, boleh. Ada sini nggak apa-apa deh. Aku Melihat Indonesia. Karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliyep, aku melihat lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliyep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia.
Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu-lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu oleh Sio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu oleh Sio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata Indonesia manusia. Aku melihat Indonesia. Hatur nuhun, Ibu punten. Ini mungkin salah satu visi dari pahlawan kita, proklamator kita, Bung Karno, bagaimana melihat visi Indonesia menyatukan berbagai ragam budaya, suku bangsa di Indonesia. Dia tidak melihat ini bangsa apa yang dia lihat, beliau lihat adalah Indonesia. Itulah mungkin tujuan dari visi kita ini. Berbakat juga ya Bu Ina ya, jadi ya, membaca puisi ya. Kemudian apa sih ini visi gitu kan? Mungkin visi itu apa sih? Apa yang kita ketahui tentang visi? Mungkin ada rekan yang mau membantu menjawab. Satu kata visi apa ya? Satu kata aja deh, satu kata dari kata visi. Visi apa sih? Misalnya kita kan tahu visi sekolah, visi Al-Mutakin. Mungkin yang kita tahu visi apa sih? Satu kata dari kata visi ini mungkin. Tujuan, pandangan. Boleh tujuan, pandangan. Boleh aku bantu ini ya, tulis ya di sini ya. Di sini aja dulu ya Bu ini ya. Boleh Bu. Ibu siapa namanya? Nita. Ibu Nita. Ibu Nita. Visi, tujuan. Apa pandangan ya? Ibu Bapak nyantai aja ya, karena itu cuma santai, bukan Bapak cita-cita. Pak siapa lupa lagi? Pak Amai. Pak Amai. Pak Amai. Cita-cita. Oke, ada lagi? Ada gambaran masa depan nih, hebat ya. Ibu Susi. Ibu Susi. Ibu Susi, gambaran atau gambaran masa depan ya Bu ya? Gambaran masa depan. Arti visi atau definisi visi. Oke, Ibu mungkin visi menurutmu?
Impian. Ibu Ibu Inara. Lise, Bu Lise. Bu Lise. 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 Ibu Lise, visi itu tadi apa, Bu? Impian. Dream, ya. Ya. Nggak apa-apa. Pikiran sehat, Ibu. Santuy, Bu. Santuy saja. Santuy ya, Bu ya. Ceng Harya. Iya. Iya, itu teh, Bu. Siapa? Bacaannya juga kurang. Ya, itu juga terima kasih Bu Lisa sedang sakit, masih menyempatkan Iya. waktunya gitu. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya, Bu ya. Oke. Mangga, Bu. Ya, mungkin ini visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Betul rekan-rekan bahwa visi itu merupakan tujuan, kemudian cita-cita, gambaran masa depan dan impian kita. Bagaimana sih visi kita, bagaimana sih mimpi kita di masa yang akan datang. Nah, bagaimana juga visi kita terhadap murid-murid kita di sekolah kita. Nah, penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Visi sekolah harus memihak pada kepentingan murid dengan mengedepankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Bapak, Ibu, untuk pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini, kita kembali pada filosofi kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan kita harus berpihak kepada murid. Alhamdulillah untuk SD Al-Mutakin, Ibu kita sudah mengadakan pendidikan langsung, kurmer, sudah langsung, kemudian dengan pembicara beliau Pak Sandi praktisi dari kurmer ini kita sudah melaksanakan. Mungkin saya cuma mengingatkan pada rekan-rekan bagaimana alur merdeka di kurikulum Merdeka ini, bahwa untuk kurikulum sekarang ini kita harus sejalan dengan Ki Hajar Dewantara yang mengutamakan nilai-nilai Pancasila dengan mengedepankan kepentingan oleh murid kita sendiri. Kemudian inilah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ada yang hafal, Bu? Coba. Ada yang hafal 6? Di next, Bu. Coba ada yang hafal 6? Dapat hadiah pokoknya, Pak. Dapat hadiah. 1. Benar-benar. Ya, betul. 2. Gotong royong. 3. Iya. 4. Kreatif. 5. Inovatif. Mandiri. 6. Satu lagi. Benar kritis. Oke. Kreatif udah. Ini kita kembalikan. Mungkin ini yang harus kita perdalam lagi di kurmer ini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Insya Allah ini kita sudah sesuai dengan visi di sekolah kita. Alhamdulillah. Cuma mungkin sebenarnya sekolah kita ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Cuma mungkin kata-katanya saja yang mungkin misalnya istilahnya saja mungkin yang belum kita temukan. Seperti misalnya ketika kita mempelajaran di sekolah itu sudah berpihak pada murid. Nah, setelah saya belajar ternyata ketika saya menjalankan pembelajaran seperti ini, oh ternyata sesuai dengan filosofi KHD yang ini gitu. Cuma mungkin ini aja istilah-istilahnya yang belum familiar di antara kita, Ibu ya. Nah, kalaupun misalnya kita mempunyai cita-cita atau visi di sekolah kita, tentu kita memimpikan murid seperti apa sih yang pengen kita dambakan di kemudian hari. Kita mungkin tidak mengajar, kita itu objeknya adalah manusia yang bukan kertas, yang hasilnya pun tidak bisa kita lihat secara instan saat ini, tapi kita itu objeknya itu manusia yang mungkin melihat keberhasilan kita itu adalah beberapa tahun ke depan ketika si anak itu sudah berhasil gitu. Jadi kalau sekarang kita hanya mengajar membimbing anak-anak, tapi kita belum menyaksikan keberhasilan dari pembelajaran yang telah kita sampaikan. Mungkin baru beberapa tahun kemudian kita baru menyaksikan, oh ini ternyata didikan kita ini berhasil di kemudian hari. Nah, ini mungkin ada impian-impian kita yang menginginkan seperti apa sih jadinya murid-murid yang kita ajar itu pengen seperti apa.
mungkin nih kita akan diskusikan ini. Bapak Ibu mungkin kita akan berdiskusi sedikit. Saya akan bagikan beberapa kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Murid seperti apa yang ingin kita dambakan. Ini adalah ada 6 soal ya Bapak Ibu. Iya. Ya. Tolong Ibu Bapak dikasih nama di sininya, dan kalau yang sudah silakan ditempel di sini. Kita memimpikan murid yang ini adalah pulpen ada di saya. Ini nih pulpen ada. Satu aja. Satu, boleh Bu, boleh Cek. Jadi kita memimpikan murid yang bagaimana? Jadi kita kan mengajar. Nah, pengen murid seperti apa sih kita nanti di kemudian hari, cita-cita untuk murid kita? Karena kita mungkin kan mengajar itu bukan hanya menyampaikan materi, tapi mungkin ada cita-cita, impian kita yang nantinya ingin terwujud di kemudian hari. Dikasih nama ada, Cen, tolong ditempel di sini Cen kalau sudah. Mohon maaf ya, kasih nomor 1, ini soal nomor 1. Kasih jawaban aja Bu. Langsung Jawaban aja nggak kasih apa-apa. nomor aja. Kasih kode 1. Iya. Kita langsung bahas aja ya Bu ya. Murid yang Jawabannya satu kata. Terserah boleh ini adalah kalimat rumpang. Jadi kita memimpikan murid yang bagaimana jadi satu kalimat yang boleh 1 kata, 2 kata, atau 3 kata boleh. Boleh. Tiga, 2. Ayo, masih ada soal berikutnya. Ini juga kita sambil merefleksi ya Bu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan rumpang ini, kalimat rumpang ini sambil kita refleksi Gak juga. apa-apa Bu Lise. Sebenarnya kita memimpikan murid yang seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Iya. Kita langsung bahas aja ya Bu ya. Mungkin ada beberapa impian di kita. Kita memimpikan murid yang ada yang soleh-solehah, mandiri dan berakhlak mulia. Kemudian ada soleh-solehah, mandiri, murid yang soleh, cerdas akademik dan non-akademik. Kita memimpikan murid yang berilmu dan memiliki akhlak mulia. Kemudian yang juga ada soleh-soleha. Ini adalah mungkin impian, alhamdulillah impian kita ternyata sama, dan mungkin insya Allah akan sesuai dengan visi kita nanti. Kemudian soal yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah kurang ameng Prof. Ada yang mengisi Bu pikarudeten ulahnya Bu. kita mencoba murid adalah Jangan ya Pak Bu, tetap positif vibes ya yang Iya. kita. Jadi kalau kita itu Tuliskan. belajar di sini bagaimana Ya, ya, nomor 2. bagaimana kita itu menggali nilai-nilai positif yang ada di dalam murid kita. Siapa lagi? Iya. Olahraga Bu. Olahraga boleh sih. itu juga nih charger itu. Sahate berkata dia. Iya, Walintar. Begini Bu, kalau kita di PGP itu berupa apa namanya sama ya Bu ya, kita juga dituntut untuk aktif, kemudian berani, kemudian nggak ada yang salah di kita itu. Nggak ada. Tidak Jadi ada yang tugasnya salah. itu nggak dinilai benar salah, tapi yang penting kita aktif aja gitu. Aktif, yang penting kita itu Itu aktif, aja, tidak segitu ada aja. yang salah. Nggak ada diperiksa tugasnya kayak, karena kita pembelajaran dewasa, pembelajaran orang dewasa kan berkembang sendiri nanti secara pengetahuan. Jadi yang penting aktif aja udah gitu. Apapun Segitu. jawabannya, yang penting kita menjawab. Karena nggak ada benar salah ya Bu Ina ya. Iya betul. Soal yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah impianku di masa depan, kemudian titipan Allah Subhanahu Wa Taala, Masya titipan Allah. Allah yang harus dijaga dengan baik.
aset yang berharga. Kemudian murid adalah calon pemimpin masa depan. Masya Allah, Amin. ini adalah jawaban dari rekan-rekan kita yang luar biasa jawabannya. Kemudian akan kita bahas soal yang berikutnya. Kalimat rumpang berikut. Kalimat rumpang, cita-cita untuk murid di sekolah kita mengutamakan apa? Jadi di sekolah di Al-Mutakin ini kita mengutamakan apa sih? Ulah gaji. Langsung opat ke dia. Satu-satu. Ada yang mengisi Bu bisnis online karena ibu gurunya sambil bisnis online gitu ya. Nah, kita positive vibes aja. Di sekolah di sekolah kita itu mengutamakan apa? Di sekolah kita itu kita mengutamakan apa? Olahraga lagi ya Bu. Kalau di sini mungkin panggilannya Bunda ya? Ibu. Oh, Ibu aja. Ibu Bapak Guru. Cuma gini Bu, kalau di kami karena memang dari pagi sampai sore bersama, jadi sudah seperti keluarga sendiri. Tas gimana punya? Tas punya. Ya. Untuk soal yang di sekolah kita mengutamakan akhlak mulia, adab dan ilmu, kenyamanan belajar murid, akhlak dan pendidikan siswa, kemudian mengutamakan kebersamaan dan akhlak mulia. Nah, alhamdulillah, masya Allah, saya luar biasa terhadap rekan-rekan ini jawabannya. Kemudian soal yang keempat adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik membaca itu penting. Belajar bahasa Indonesia melengkapi kalimat Jadi saya murid betul. Murid di sekolah kita sadar bahwa misalnya mereka itu apa atau bagaimana. Bahwa muridnya apa gurunya? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, jadi muridnya itu sadar bahwa misalnya mereka itu apa? Sopan santun terhadap guru, berkata bahwa baik, mereka harus taat kepada Allah, bagaimana gitu, bla 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 kayak gitu. Naon we, nggak apa-apa. Karena kayak cuma sharing aja. Ya betul Ibu, pengalaman sehari-hari ya. Karena kita ini cuma sharing pengalaman ini. Betul Ibu, jadi ini juga refleksi kita di sekolah bagaimana memandang murid, bagaimana kita luar biasa. Kaci lah Cek, kaci. Kurang gulanya Cek. Kurang ya. Komen dicoret. Direvisi. Ya. Oke. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa anak yang harus selalu diperhatikan, kemudian membutuhkan ilmu dan pendidikan, ingin belajar agama Islam, ingin nyaman dengan guru, kemudian mempunyai akhlak yang baik dan disiplin itu sangat penting. Murid sekolah kita sadar betul bahwa aku belum bisa, belum mengerti dan harus belajar saling menghormati terhadap yang lebih tua dan sama. Kemudian membaca itu penting dan membuka cakrawala dunia. Masya Allah, terima kasih rekan-rekan. Refleksi yang berikutnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita sebagai warga sekolah mungkin bisa sebagai guru, murid, ataupun kepala sekolah, ataupun siapapun yang berada di sekolah ini yakin untuk
Pinter cen eta mah. Matak naik ke kelas genep ge pinter cen eta mah. Terus akhirnya om Sambung lagi. Untuk soal ini adalah kita warga di sekolah yakin untuk berdakwah dan menyampaikan ilmu dan maju, kemudian untuk mampu mewujudkan cita-cita di masa yang akan datang, kesukseskan di dunia dan di akhirat, berubah demi kemajuan SD Al-Mutakin tercinta, membuat bangsa yang lebih baik dan dihargai bangsa lain, kemudian memberikan kenyamanan dalam belajar. Kemudian ini ada soal yang terakhir Bapak Ibu. Kalimat rumpah. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, kalau yang tadi yakin, yang ini paham bahwa ini soal hanya sebagian kecil yang saya kerjakan. Di bawah ya, Prof. Di bawah ya, Prof. Di sini, Prof. Oh. Ya. Resep aja. Sampai guru ngirim. Ya, sok. Ya, terima kasih rekan-rekan. Di sini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan tidak bisa dadakan, harus continue. Kemudian bahwa hidup hanya sementara, khairunas anfa'uhum linnas. Kenyamanan peserta didik dalam belajar merupakan prioritas penting. Kita memiliki amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kebersihan lingkungan sekolah mendukung terhadap keberhasilan belajar siswa. Alhamdulillah, Masya Allah, rekan-rekan terima kasih. Kemudian dari hasil ini mari kita simpulkan apa sih cita-cita kita. Kesimpulan dari kalimat rumpang ini mungkin bisa dibantu. Yang pertama tadi, kita memimpikan murid-murid yang soleh-solehah, mandiri, berakhlak mulia, soleh-solehah, akhlak mulia, hampir semuanya rata-rata adalah kita memimpikan murid yang soleh dan solehah dan berakhlak mulia. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah impian di masa depan ataupun titipan Allah, kemudian aset yang berharga adalah calon para pemimpin masa depan. Kemudian di sekolah kita mengutamakan akhlak mulia, adab dan ilmu, kenyamanan belajar murid, akhlak dan pendidikan siswa, kebersamaan dan akhlak mulia. Kemudian murid setelah kita sadar betul bahwa anak yang harus diperhatikan membutuhkan ilmu, kemudian punya akhlak yang baik. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk berdakwah, menyampaikan ilmu, berubah demi kemajuan, membuat bangsa yang lebih baik, memberikan kenyamanan dalam belajar. Kita dan warga sekolah ini paham betul bahwa pendidikan tidak bisa dadakan, harus continue, tidak hanya sementara, khairunas anfa'uhum linnas, kemudian kenyamanan peserta didik dan pembelajaran merupakan prioritas yang penting. Dari sini mungkin rekan-rekan bisa menyimpulkan apa sih cita-cita atau impian kita terhadap murid. Mungkin Pak Amai mengacungkan tangan, silakan Pak. Pak Amai. Iya. Tahu, Prof. Iya. Ya, mangga. Kalau racun, apa ya? Nggak apa-apa. Jadi gini, Pak. Dari kesimpulan dari beberapa pertanyaan yang Ibu utarakan barusan di ya, bahwa suatu sekolah tersebut
intinya tidak ingin anaknya menjadi pintar, tetapi mungkin satu bermanfaat dengan adab dan ilmunya, berwawasan luas, gitu kan, dan berguna bagi bangsa dan negara. Seperti itu. Ya. Hatur nuhun Pak Amai. Ya mungkin ya dari kalimat rumpang yang kita jawab bersama bahwa mungkin kesimpulannya adalah bahwa kita memimpikan cita-cita terhadap murid adalah anak yang terutama pendidikannya adalah soleh dan soleha dan berhak mulia. Kemudian anak itu merupakan titipan dari Allah yang harus kita utamakan kepentingan mereka sebagai guru karena mereka, kita diamanahi untuk mendidik mereka. Mungkin itu ya Bu ya. Kemudian inilah visi SD Al-Mutakin. Mari kita Hafal lihat. semua Ibu? Insya Allah. Luar biasa. Ya, visi SD Al-Mutakin adalah mewujudkan sekolah yang unggul dalam kesolehan, berprestasi, inovasi, dan peduli lingkungan. Ini adalah visi sekolah kita yang insya Allah kita hafal semua ya Bu. Kemudian, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Cita-cita yang tadi ya yang kita Cita-cita tulis yang di tadi. kalimat rumpang menurut Bapak Ibu, apakah sudah selaras? Insya Allah ya. Jadi sudah termuat ternyata semua. visi sekolah kita itu sudah selaras dengan cita-cita kita terhadap murid. Jadi mungkin kita pun sama dengan pihak yayasan, pihak sekolah ingin mensukseskan visi yang tadi unggul dalam soleh, karena kita lihat juga rata-rata dari rekan-rekan itu memimpikan murid adalah yang soleh dan berakhlak mulia. Itu adalah sesuai dengan visi sekolah kita, unggul dalam kesolehan yang pertama. Kemudian berprestasi, inovasi, dan peduli lingkungan. Dan mungkin kita juga memang tidak berhak, Ibu, kalau di kami untuk merubah visi gitu, menambahkan insya Allah karena di kami ini tim pembuat visi pun mungkin dari pihak yayasan yang memang sekolah yang sudah betul-betul kompeten. Iya, mungkin. karena sudah punya SOP-nya Iya, ya, Bu betul. ya, Pak Ibu. Karena di kita sebenarnya ada apakah kita mau menambahkan, tapi sepertinya kalau kami tidak berhak untuk menambahkan visi dan misi sekolah karena memang itu sudah ada tim membuatnya, memang insya Allah sudah sesuai dengan impian kami. Ya. Nah kemudian perilaku yang mencerminkan visi. Satu lagi mungkin Bapak Ibu, mungkin dibagi aja mungkin visi perilaku yang mencerminkan visi. Mungkin Pak Amai ngisi yang kepala sekolah supaya cepat ya. Bu Hena guru, Misalkan kepala sekolah kemudian mendukung guru-guru dalam mengikuti Bu Susi yang siswa, kemudian Bu Susi yang orang tua. Ya. Visi kita adalah tadi unggul dalam kesolehan. Minta tolong Bapak Ibu untuk mau mengisi apa sih tindakan dari kepala sekolah yang harus sesuai dengan visi. Ataupun supaya cepat satu orang satu ini aja. Saya jadi kepala sekolah ya? Prof jadi kepala sekolah, Prof. Seandainya Prof jadi sekolah. Gitu. Kita doakan yang baik-baik ya Pak Amai ya. Jadi guru Bu di sini. Betul. Tidak ada keinginan. Semangat. Guru Bu Hena, Bu Susi adalah siswa, kemudian Bu Susi ada orang tua. Bagaimana sih, misalnya tindakan orang tua yang mendukung visi, misalnya memberikan dukungan, kata apa saja, dari, misalnya seandainya Bu Lise nih, sebagai orang tua siswa di sini, tindakan apa saja, boleh 1 atau 2, nggak usah 4 Bu, beberapa saja. Karena kita itu untuk mewujudkan visi tidak hanya pihak sekolah, tapi perlu kerjasama dari orang tua, kepala sekolah, warga sekolah, guru, siswa, baru visi itu akan terwujud jika ada kolaborasi dari semua pihak. Kalau misalnya hanya sekolah saja atau kepala sekolah yang menginginkan visi itu terwujud, sedangkan guru dan orang tua tidak mendukung, tentu saja visi itu tidak akan terwujud. Jadi harus ada kolaborasi, kerjasama dalam perilaku yang mencerminkan visi ini. Saya kan kalau guru misalnya memberikan contoh atau membimbing.
Atau sebagai siswa misalnya mentaati atau melaksanakan. Sudah Prof? Ya, cukup ya Prof. Udah bisa. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Ya, perilaku yang mencerminkan visi, menurut Pak Mai sebagai Bapak Kepala, beliau guru harus berwawasan luas, jangan alergi untuk belajar lagi, fasilitasi sekolah diupayakan lengkap. Kemudian bagi guru, perilaku yang mencerminkan visi adalah yang berakhlak mulia, disiplin, tanggung jawab, kreatif, inovatif, dan teladan. Kemudian yang siswa adalah siswa bisa sholat tepat waktu, disiplin dalam belajar, membuang sampah pada tempatnya, hormat kepada guru. Kemudian bagi orang tua adalah ikut serta dalam mendukung program sekolah, mengadakan acara parenting. Ini mungkin dari jawaban rekan-rekan kami. Alhamdulillah. Nah, dari sini ini ada mungkin visi saya kemarin, saya diminta untuk membuat satu visi sebagai guru penggerak. Di sini saya tidak jauh-jauh dari visi sekolah karena saya menyadari bahwa visi sekolah kita SD Al-Mutakin itu sudah sesuai dengan prinsip saya, juga sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Cuma mungkin kalau sekolah tadi mewujudkan sekolah, karena mungkin secara luas, kalau saya sendiri mewujudkan peserta didik yang unggul dalam kesolehan, berprestasi, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan. Insya Allah ini visi saya, ini sesuai dengan visi sekolah yang tinggal kita melaksanakannya bagaimana supaya visi saya sebagai guru juga visi sekolah terwujud di kemudian hari. Nah, untuk mewujudkan visi, karena visi itu adalah impian dan cita-cita sebagaimana ketika kita waktu masa kecil, kita ketika ditanya pengen apa sih? Pengen, meskipun kita tidak tahu saat itu kita akan menjadi apa, tapi ketika ditanya ada yang pengen jadi dokter, atau mungkin Prof, cita-cita kecil apa Prof? Saya mau pengen berpetualang. Oh, berpetualang. Oh, si abang atau namanya si abang pisan. Ya, mungkin cita-cita mungkin kita juga dulu punya cita-cita, impian yang tidak tahu akan terwujud atau apa. Nah, kemudian untuk visi ini, untuk bagaimana visi ini supaya terwujud, nah tidak hanya pampangan, tapi mungkin ada program, ada prakarsa perubahan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Jadi kita itu perilaku apa, prakarsa apa yang akan kita buat supaya visi kita dan visi sekolah itu terwujud. Jadi karena tidak hanya ini visi kita, tapi apa sih tindakan kita, prakarsa perubahannya ini apa yang harus kita lakukan. Nih, yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Kemudian, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Bapak Ibu, saya izin sharing, di PGP ini saya belajar tentang visi dan bagaimana membuat prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi-visi impian kita. Di sini kalau saya kemarin membuat prakarsa perubahannya tidak jauh-jauh dari visi juga, karena memang ini juga sudah program sekolah kami, Ibu, bagaimana menerapkan pembiasaan kesolehan pada siswa. Karena pada tujuan visi kami yang diutamakan adalah unggul dalam kesolehan. Jadi prakarsa perubahan yang ingin saya buat kemarin adalah bagaimana menerapkan pembiasaan kesolehan pada siswa. Nah, karena ini sebenarnya sudah ada di kita itu sebenarnya sudah ada programnya, mungkin lebih diperdalam, dipertajam lagi bagaimana menerapkan
visi pembiasaan kesalahan pada siswa ini. Sebenarnya sudah ada programnya, tertulis sudah, mungkin dari visi itu turun ke misi, kemudian bagaimana program-program sebenarnya sudah ada di kami. Cuma mungkin kita sebagai guru tugasnya menajamkan program-program tersebut. Kemudian di sini saya berbagi pengalaman tentang pendekatan inquiry apresiatif. Ini adalah bagaimana kita menurunkan visi menjadi prakarsa perubahan. Pendekatan inquiry apresiatif adalah suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada kolaboratif untuk menanamkan hal positif pada diri seseorang dalam organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Ini dipopulerkan oleh Cole Frieder dan Whitney 2005. Pendekatan inquiry apresiatif ini dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan dalam proses manajemen perubahan biasa. Jadi kalau kita ingin mewujudkan mimpi kita, ada nih salah satu cara yang bisa kita terapkan melalui inquiry apresiatif ini. Nah, dalam inquiry apresiatif ini ada manajemen perubahan Bagja. Namanya Bagja. Bagja ini adalah suatu singkatan, B-nya buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, lalu gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Seperti misalnya tadi ketika kita mau menerapkan prakarsa perubahan di kita itu sebenarnya banyak. Mungkin ketika tadi unggul dalam kesolehan, banyak sebenarnya prakarsa yang bisa kita buat. Mungkin tadi adalah salah satu prakarsa perubahan yang ingin saya terapkan. Atau mungkin ketika kita ingin mewujudkan visi yang anak yang inovatif, mungkin prakarsa perubahannya nanti kita buat dulu inovatif seperti apa. Atau peduli lingkungan, misalnya peduli lingkungan seperti apa, misalnya menerapkan pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, itu bisa termasuk menjadi prakarsa perubahan. Namun bagaimana caranya berubah itu, ini kita lewati dengan proses Bagja ini. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi tidak hanya programnya saja, tapi kita secara detail bagaimana membuat perubahan itu. Pada tahapan Bagja, ini ada yang pertama buat pertanyaan utama, menentukan pertanyaan sebagai penentu arah terkait perubahan yang diinginkan. Kita bikin dulu pertanyaannya. Apa sih langkahnya, misalnya satu pertanyaan atau dua pertanyaan yang menjadi pertanyaan utama untuk merubah prakarsa itu. Kemudian ambil pelajaran, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas atau sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Kemudian gali mimpi. Gali mimpi menyusun narasi kondisi ideal apa yang diinginkan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Setelah kita buat pertanyaan, ambil pelajaran, mimpi kita bagaimana untuk mewujudkan prakarsa perubahan itu, kemudian jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi, kemudian atur eksekusi, merumuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang terlibat, bagaimana strategi dan aksinya demi mewujudkan visi tersebut. Ini adalah contoh prakarsa perubahan. Tadi ketika saya menerapkan pembiasaan kesalahan pada siswa, pada buat pertanyaan utama adalah apa yang harus dilakukan agar siswa terbiasa menerapkan pembiasaan kesalahan. Jadi dalam pikiran saya itu bagaimana, apa yang harus saya lakukan supaya pembiasaan ini terwujud. Nah, ini adalah buat pertanyaan utamanya. Kemudian tindakannya, nanti saya mengajak kepala sekolah dan rekan guru membahas pentingnya penerapan pembiasaan kesolehan. Jadi kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru yang lainnya di sini. Kenapa sih kita harus menerapkan pembiasaan kesolehan ini? Kemudian langkah kedua adalah ambil pelajaran. Aktivitas apa saja yang harus dilakukan agar siswa menerapkan pembiasaan kesolehan? Mengapa pembiasaan kesolehan ini harus diterapkan? Usaha apa yang telah saya lakukan agar siswa dapat menerapkan pembiasaan kesolehan, kemudian siapakah di sekolah yang telah menerapkan pembiasaan kesolehan. Di sini kita juga sambil merefleksi, tidak hanya membuat program, tapi refleksi kita apa yang sudah kita lakukan. Tidak hanya kita inginkan, tapi apa yang sudah kita lakukan. Kemudian bisa dalam tindakannya melakukan wawancara, kemudian mencari contoh nyata bagaimana menerapkan pembiasaan kesolehan pada siswa, mencari contoh nyata manfaatnya, kemudian menceritakan kepada siswa perubahan baik akan terjadi jika siswa tersebut menerapkan pembiasaan kesolehan. Kemudian digali mimpi, apa yang terjadi jika siswa sudah terbiasa menerapkan pembiasaan kesolehan tanpa disuruh. Jadi kalau misalnya kita tadi ingin terus
mimpi kita bagaimana sih kalau anak-anak itu sudah soleh, nggak usah kita suruh-suruh lagi. Misalnya ketika wudhu, sholat, atau mengaji, sudah tidak kita suruh lagi, tapi mereka sudah tertanam di dalam diri mereka bagaimana mereka sudah melaksanakan secara mandiri. Nah ini mimpi kita, apa yang akan terjadi. Kemudian bagaimana perasaan saya jika melihat siswa sudah menerapkan kebiasaan kesalahan tanpa disuruh. Mimpi kita pun mungkin bagaimana perasaan kita, berarti visi kita, prakarsa kita sudah terwujud di anak-anak. Terus bagaimana respon wali siswa saat mereka melihat anak mereka sudah terbiasa menerapkan kebiasaan. Jadi tidak hanya kita, wali murid, karena perlu kolaborasi, berarti kita juga yang merasakan, orang tua juga merasakan manfaatnya bagi mereka, itu mimpi-mimpi kita. Kemudian menanyakan pendapat respon rekan guru, bagaimana jika siswa sudah terbiasa menerapkan kebiasaan kesolehan, kemudian membuat deskripsi diri. Saya jika melihat anak yang belum mau melaksanakan pembiasaan kesolehan bagaimana? Berarti lebih sabar dan mengarahkan energi saya untuk menuntun anak tersebut untuk melakukan pembiasaan kesolehan. Di tahap keempat adalah ada jabarkan rencana. Setelah kita tadi buat pertanyaan, kemudian nanti kita jabarkan rencananya, kegiatan apa saja yang akan dimasukkan dalam pembiasaan kesolehan. Langkah kecil apa yang dapat dilakukan agar siswa mulai terbiasa melakukan pembiasaan kesolehan, di mana saja siswa diharapkan menerapkan pembiasaan kesolehan. Daftar atau tindakan pendidikannya adalah mengidentifikasi kegiatan apa saja yang akan dijadikan pembiasaan kesolehan pada siswa, menyusun program, kemudian membuat kartu atau lembar kegiatan harus dilakukan oleh siswa. Lalu kita mengecek kembali kegiatan-kegiatannya. Yang terakhir adalah aktor eksekusi. Siapa saja yang akan terlibat dalam pembiasaan kesolehan ini? Kapan pembiasaan ini akan kita mulai? Kemudian ini adalah daftar tindakannya, karena siapa yang terlibat berarti menjalin komunikasi dengan wali siswa dan akan senantiasa mengontrol pembiasaan kesolehan anak di rumah, kemudian berkolaborasi dengan rekan guru agar senantiasa mengingatkan anak untuk menerapkan pembiasaan kesolehan, untuk menentukan kapan waktunya, kapan kita akan mulai melaksanakan pembiasaan tersebut. Kemudian melaksanakan setelah mengidentifikasi, kemudian melaksanakan program-program yang telah disusun. Ini mungkin salah satu yang mungkin PR kita kemarin dari Pak Otong sebagai kepala sekolah, kita sebagai Korjen kemarin waktu kita program kerja di tim pengembang membagi kelas 1 akan apa saja. Ini hanya baru sedikit yang saya tulis, mungkin tadi ada rekan-rekan mungkin nanti bisa menambahkan, misalnya kegiatan pembiasaan kesolehan di kita adalah diantaranya sholat 5 waktu tepat waktu, mengaji setiap hari, melaksanakan sholat duha, menghormati orang tua dan guru, menghargai pendapat orang tua, orang lain, membungkukkan badan saat lewat depan orang lain, tidak menyela pembicaraan orang lain, membiasakan infak dan sedekah, melakukan wudhu dengan benar, makan dan minum dengan tertib, membiasakan 5S, terus dengan maaf 2 kali, terbiasa berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Ini hanya baru sebagian kecil yang saya tulis. Mungkin dari rekan-rekan kan kemarin ketika kita membicarakan program kerja juga banyak. Nanti mungkin akan kita pilih mana yang di kelas 1, mana yang kelas 2 sampai kelas 6. Ini mungkin PR kita juga dari Pak Otong. Kemarin kita diminta untuk mana yang akan diprioritaskan di kelas 1, di kelas 2 sampai kelas 6. Ini adalah PR-PR kita sebagai koordinator jenjang di SD Ahmad Hakim. Mungkin ini presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi bukan saya menggurui, tapi ini hanya berbagi pengalaman, sharing ilmu yang telah saya dapatkan di PGP, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya juga bagi rekan-rekan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kasih aplaus untuk Bu Ina, luar biasa Bapak dan Ibu. Alhamdulillah sebenarnya saya di sini sebagai moderator, memang yang menjadi pematerinya adalah Ibu Ina. Tentunya nanti dalam melaksanakan mewujudkan visi sekolah melalui Bagja itu bukan nama ya Bapak Ibu. Jadi Bagja itu adalah salah satu instrumen bagaimana kita membuat suatu kegiatan gitu, lebih sederhananya dengan menggunakan instrumen Bagja gitu. Ada juga kan banyak cara, contoh misalkan dengan SPMI, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ke sistem penjaminan mutu internal. Nah, Bagja juga merupakan salah satu instrumen dalam prakarsa perubahan, artinya bagaimana mewujudkan suatu kegiatan untuk mencapai impian tertentu, untuk mencapai visi tertentu. Tentunya nanti Bu Ina akan melaksanakan, mengimplementasikannya pada saat pertama kali atau pada saat sudah KBM sudah aktif. Nanti Bapak dan Ibu sebagai Korjen bisa berkolaborasi dengan Bu Ina, karena nanti Bu Ina akan memberikan umpan balik. Jadi umpan balik, kuesioner umpan balik
yang diisi oleh Bapak Ibu, kemudian diisi juga oleh siswa, diisi juga oleh kepala sekolah. Apakah Bu Ina sudah melaksanakan kegiatan prakarsa perubahan yang ada di sekolah gitu Bapak dan Ibu? Jadi mohon kerjasamanya ya Bapak dan Ibu, berkolaborasi nanti dalam mewujudkan, tadi sangat indah sekali programnya ya, sangat luar biasa sekali, yaitu menerapkan pembiasaan kesolehan kepada siswa. Nanti mungkin Bu Ina bisa memberikan atau menyebarkan kuesioner, tapi tidak diisi sekarang karena sekarang kita belum bisa melihat apa yang dilaksanakan oleh Ibu Ina. Jadi umpan baliknya dilaksanakan setelah Bu Ina melaksanakan prakarsa perubahan. Mungkin itu Bapak Ibu guru hebat, jazakallahu khairan katsira atas waktu dan kesempatan Bapak dan Ibu hari ini bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan mungkin Bapak dan Ibu di forum diskusi ini? Mungkin nanti tugas saya itu yang Bu ya, yang diseminasi budaya positif itu ya. Betul, diseminasi budaya Itu positif. minimal 10 betul. guru. Betul. Diseminasi budaya Ya. positif. Nah, itu salah satu apa ya, dorongan program guru penggerak ini kita bisa mengimbaskan ya Bu, mengimbaskan kepada teman-teman rekan sejawat. Baik, ada lagi dari Ibu Bapak guru, mungkin ada yang ingin bertanya ke Bu Ina karena saya hanya sebagai moderator saja hari ini gitu ya. Ada mungkin Pak, Bapak satu-satunya. Ya, program ini mungkin bagus ya. Tapi sebagusnya dalam program Bu, kalau tidak didukung sama teman sejawat gitu kan. Yang satu bergebu-gebu, yang satu ngurus orang udah betul. Mungkin tidak akan berjalan. Mungkin nanti pemerintah atau lembaga yang menaungi di bidang pendidikan harus mengkaji bagaimana caranya merubah habit dari suatu guru yang tadinya A menjadi B. A di sini mungkin yang tadinya malas menjadi kreatif dan sebagainya. Iya, betul Bapak dan Ibu ya. Setiap perjalanan kita itu tidak semulus jalan tol ya Pak Bu, pasti selalu ada rintangan dan tantangan. Tetapi kalau kita fokusnya pada hambatan, maka kita tidak akan mencoba untuk melangkah gitu. Kalau kita fokusnya pada masalah, kita tidak akan berani untuk memulai gitu. Jadi kalau insya Allah di suatu perjalanan kita ada minimal 1% saja yang mensupport kita, kita fokus ke sana aja. Kita tidak fokus ke hal-hal yang tidak mendukung kita. Karena kalau kita fokus kepada hambatan, itu kita tidak akan pernah berani mencoba untuk melangkah. Tapi kalau kita melihat ada peluang, pokoknya mah insya Allah mudah-mudahan apapun situasi dan kondisi, kita terus mencoba. Masalah bukan jadi hambatan tapi jadi tantangan. Itu mungkin Pak Alwa. Oke, mohon ada mungkin Bapak Ibu hatur nuhun. Betul, sekarang yang kata Bu Desi, ketika saya belajar di sini tuh, jadi kita tidak diajarkan untuk melihat sisi negatif, tapi ketika di dalam PGP ini kita mencari sisi positif dari semua pihak, dari rekan ataupun dari siapapun, kita dalam bagja pun bagaimana prakarsa perubahan ini hal negatif yang ada di sekitar kita menjadi positif. Jadi bagaimana hal negatif, tapi misalnya sampah di sekolah kita nih, misalnya sampah itu negatif, tapi bagaimana menjadi aset positif di sekolah ini. Itu jadi bagaimana di dalam PGP ini kita belajar untuk berkolaborasi, belajar menghargai, belajar pokoknya banyak hal yang benar-benar positif yang saya rasakan. Jadi meskipun memang tugas itu memang banyak ya Ibu ya, tapi ketika kita jalani, ketika sama-sama sharing, ternyata tugas itu bukan menjadi suatu beban yang begitu berat ketika kita menjalaninya dengan enjoy gitu. Ketika kita mendapatkan hal-hal baru yang positif yang bisa merubah kita menjadi lebih baik, itu kita jalani, kita laksanakan itu nggak menjadi beban, karena kita sesama CGP pun saling mensupport, saling mendukung. Kalaupun misalnya ada tugas yang belum, itu saling mendukung, pokoknya